Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai ragam metode penulisan hadis. Sebelum itu, apa sih itu hadis? Hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan qauli, perbuatan fi'li, dan ketetapan atau takrir. Nah, di dalam penulisan hadis terdapat ragam metode penulisan hadis yang dikenal luas dalam dunia Islam, yakni al-jami', al-sunan, al-muwatta, al-musannaf, al-mustadrak, dan yang terakhir ada al-mustakhraj. Yang pertama, al-jami', yakni kitab hadis yang metode penyusunannya mencakup seluruh topik-topik agama seperti aqaid, hukum, perbudakan, adab makan minum, tafsir, tarik atau sejarah, sifat-sifat akhlak, fitnah, dan sejarah. Contoh kitab yang menggunakan metode al-jami adalah Al-Jami' As-Sahih karya Imam Bukhari, Al-Jami' As-Sahih karya Imam Muslim, dan Jami' At-Tirmidzi karya Imam At-Tirmidzi. Yang kedua ada metode Al-Sunan. Sunan adalah metode penulisannya sama dengan kitab Sunan pada abad sebelumnya, yakni mencakup atau cakupannya hadis-hadis tentang hukum seperti fikih. Kitab yang menggunakan metode ini ialah kitab yang ditulis oleh Ibnu Jarud dengan karyanya Muntaqa Ibnu Jarud. Kemudian ada Al-Daruqutni dengan judul kitabnya Sunan Al-Daruqutni. Kemudian ada Imam Al-Baihaqi dengan judul kitabnya Sunan Al-Baihaqi. As-Sunan, kitab hadis, ini disusun berdasarkan bab-bab fikih yang di dalamnya bercampur antara hadis sahih, hasan, dan dhaif dengan memberi penjelasan terhadap hadis itu. Contohnya Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, dan Sunan An-Nasai. Nah, kitab Sunan ini juga merupakan kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis tentang hukum yang marfu dan disusun berdasarkan bab-bab fikih. Kitab jenis ini hanya memuat hadis-hadis tertentu, bukan semua aspek ajaran Islam. Jadi kalau tadi di Jami itu mencakup semuanya, kalau di Al-Sunan itu bukan semua aspeknya. Kemudian kitab Sunan memuat hadis sahih, hasan, dan dhaif seperti tadi yang dijelaskan. Kitab-kitab Sunan yang masyhur adalah Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian ada metode penulisan yang ketiga, yakni Al-Muwatta. Muwatta secara bahasa artinya yang dipermudah. Karakteristik kitab model ini adalah penulisan babnya sesuai dengan bab fikih, dan juga hadis yang ditulis berupa hadis marfu, mauquf, dan maktub. Yang keempat adalah al-musannaf. Kata al-musannaf mengandung makna yang sama dengan muwat'at, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, akan tetapi mencakup hadis mauquf, maktu yang disatukan dengan hadis marfu. Karena kitab-kitab jenis ini umumnya disusun pada awal pembukuan hadis. Kitab musannaf yang terkenal adalah Musannaf Abdul Al-Razzaq bin Hammam Al-Sahani dan Musannaf Abu Bakar bin Abu Syaibah. Kemudian metode penulisan yang kelima adalah Al-Mustadrak, ialah menambah, atau metode ini merupakan metode yang menambah beberapa hadis sahih yang menurutnya belum disebutkan dalam kitab yang dihimpun oleh Bukhari dan Muslim, serta menurutnya telah memenuhi persyaratan keduanya. Kitab yang terkenal dengan metode ini ialah kitab yang ditulis oleh Abu Abdullah Al-Hakim Al-Naisaburi dengan judul kitab Al-Mustadrak ala Al-Sahihain. Al-Mustadrak juga menghimpun atau memenuhi syarat hadis yang ditulis oleh imam terdahulu, tetapi belum dicantumkan dalam kitabnya. Misalnya yang tadi Al-Mustadrak ala As-Sahihain yang disusun oleh Al-Hakiman An-Naisaburi. Kemudian
yang terakhir adalah metode penulisan al-mustakhraj, ialah seorang penghimpun hadis mengeluarkan beberapa buah hadis dari sebuah kitab hadis seperti yang diterima dari gurunya sendiri dengan menggunakan sanad sendiri. Kitab yang menggunakan cara ini ialah kitab yang ditulis oleh Abu Bakar Ismail dengan judul kitab Mustakhraj Abi Bakar al-Ismail ala Sahih al-Bukhari. Nah, kitab yang menghimpun metode ini diambilkan dari salah satu kitab hadis dengan menggunakan sanad yang berbeda dengan sanad hadis yang dirujuknya atau buku induknya. Misalnya Mustakhraj yang disusun oleh Muhammad bin Ya'qub Asy-Syaibani An-Naisaburi. Nah, kata al-mustakhrajat ini adalah bentuk jamak dari al-mustakhraj. Jadi al-mustakhraj ini jamaknya al-mustakhrajat. Nah, al-mustakhrajat ini merupakan kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang diambil dari kitab hadis lain, lalu diriwayatkan oleh penulisnya dengan sanad sendiri, bukan dengan sanad yang serupa dengan sanad kitab semula. Kitab al-mustakhraj yang masyhur dan yang paling banyak ialah kitab mustakhraj dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sekian pembahasan mengenai ragam metode penulisan hadis yang dikenal luas di dalam dunia Islam. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dari penyampaian materi maupun dari materi itu tersebut. Syukran ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.